Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di depan saya di sini ada satu buah motor Honda Supra, ya, yang sebelumnya yaitu proses pemonisan, yang analisa kerusakan di bagian motor ini, ya. Jika teman-teman ingin tahu, ya, kerusakan di motor ini, bisa teman-teman lihat linknya di kolom deskripsi. Video sebelumnya proses analisa dan proses ke pembongkaran, silakan klik di kolom deskripsi. Di situ sudah saya cantumkan linknya, dan yang kerusakannya, yang rusaknya komponen apa-apa saja bisa teman-teman lihat di video, ya, di video itu yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Baiklah, di sini yaitu mengatasi pompa oli yang bermasalah. Pompa oli yang bermasalah, ya. Pompa olinya tidak naik, olinya tidak naik ke bagian sini, tidak keluar, ya. Ini coba angin dikit deh. Ya, bisa teman-teman dengarkan. Di dalam ada suara gelembungan angin. Itu menandakan bahwa oli atau sirkulasi lubang oli ini tidak ada sumbatan. Ya, bisa teman-teman dengarkan. Itu menandakan tidak ada sumbatan di bagian lubang pompa oli yang ada di crankcase. Selanjutnya kita engkol-engkol apakah di sini mengeluarkan oli. Oh, dikit. Oh, ya. Di bagian sini. Udah, tidak mengeluarkan oli, ya. Sekali lagi tidak mengeluarkan oli. Tapi ini saya kira bukan dari pompa olinya, ya teman-teman. Saya kira bukan dari pompa olinya, tapi melainkan dari gear pompa oli yang rusak. Ya, gear pompa oli yang rusak. Karena saat posisi diputar seperti ini, bisa teman-teman pegang di bagian as bagian dalam, ya. Nah, as di bagian dalam sini, ada as di sini. Pegang menggunakan tangan. Ceklideki, gini. Kita putar di bagian gigi pompa oli. Ini tidak menyangkut, alias asnya diam saja, tidak ada gerakan. Kita lihat dari sini biar lebih jelas. Kita kasih pencahayaan. Ada cahaya nih, Dek. Mana ya? Oke, karokin ki angkat nih. Tangan ya. Ya. Saat kita putar di bagian gear pompa oli, nah ini, yes. Di bagian as yang ada di dalam sini, nah as ini
ini tidak bergerak. Nah, gear ikut muter tapi di bagian asnya diam saja. Ya, itu menandakan adanya kerusakan di bagian gear pompa oli. Ya, berarti di bagian pompa oli ini kemungkinan tidak ada masalah, cuman tidak bisa menggerakkan di bagian pompa oli, alias pompa olinya tidak berputar. Di bagian gigi ininya jebol. Ya, baiklah, lanjutnya kita buka di bagian usul, buka di bagian gear pompa oli. Asirannya. Baiklah, teman-teman, jika yang menonton video sebelumnya, ya, video saat penanalisan memponis permasalahan dan cara bongkar di bagian silinder dan silinder kop yang menonton, ya, saya klarifikasi di sini, permasalahannya bukan di bagian pompa oli, melainkan di bagian gigi pompa olinya yang rusak. Gigi pompa olinya yang rusak, ya. Baiklah, di sini, ya, saya akan memberikan sedikit tutorial, ya, pembukaan di bagian sini, gear pompa oli, ya. Baiklah, langsung saja kita buka. Kita buka di bagian sini, blok bagian magnet, ya. Terlebih dahulu kita buka di bagian step dan pedal gigi, ya. Baiklah, untuk pembukaan di bagian step dan pedal gigi saya skip karena ini mudah sekali, ya, menurut saya tidak perlu ditutorialkan. Baiklah, kita skip. Baiklah, kita lanjut, ya. Di sini di bagian step tidak saya buka. Kenapa? Ya, dikarenakan di bagian sini, di bagian pedal persneleng ini dicantum, dilas, ya, dilas. Ini proses membukanya ini lumayan ribet, makanya tidak saya videokan. Ini dicungkil-cungkil sampai tutup bagian magnet ini terlepas, ya. Baiklah, lanjut ke proses pembukaan di bagian magnet. Kita gunakan kunci sok, ya. Bisa kita ganjal di bagian sini. Lebih mudah ini menggunakan impact, ya. Tapi nantinya teman-teman tidak bisa menggunakan manual, makanya saya tutorialkan menggunakan proses alat seadanya. Ini jangan kita lepas semua dulu, ya. Nah, dibuat longgar saja sedikit. Nanti saat proses pembukaan takutnya di bagian as, kruk as di bagian ujung drat ini biasanya megar, makanya murnya jangan dulu dilepas. Selanjutnya bisa diganjal di bagian sini. Ini sudah lepas. Nah, ini lanjut kita buka di bagian murnya. Kita lepas, taruh di bagian magnet.
Selanjutnya kita lepas di bagian sepinya. Karena ini kecil, kita taruh di bagian magnet. Selanjutnya kita lepas baut penahan gigi one way supaya nantinya tidak hilang, kita taruh ke atas. Lanjut kita buka. Ini menggunakan mata obeng getok. Mata obeng getok yang tumpul. Ya, menggunakan mata obeng getok yang tumpul, jangan yang tajam. Kalau yang tajam nantinya ngerusak ke bagian bautnya. Keras. Kita menggunakan obeng getok saja. Nanti kalau di bagian bautnya ini rusak, nanti susah untuk proses pelepasannya. Baiklah, lanjut kita menggunakan obeng getok. Ini jangan sampai gagal, nanti kalau gagal ini proses pelepasannya susah. Apalagi di bagian mata obengnya, di bagian bautnya ini rusak, nanti sangat kesusahan untuk proses pelepasannya. Udah lepas. Wadah olinya, bukan betul oli. Ya. Jadi selanjutnya, jika di bagian silinder dan silinder kop ini tidak dilepas, bisa teman-teman gunakan ini. Ya. Tang jepit, dijepit, dicungkil dari sini. Tapi kalau di bagian blok silinder ini sudah dilepas, ini mudah. Ya, pelepasannya tinggal kita cungkil. Nah, di sini. Ya, bisa teman-teman perhatikan di bagian sini, ya. Jadi ini bukan di bagian pompa oli yang rusak, melainkan di bagian gear pompa oli yang rusak, ya. Nah, ini cuman gearnya yang berputar, tapi asnya diam saja, ya. Angkat deh. Nah, kita bisa langsung saja cabut. Nah, ya.
sudah lepas landas. Nah, ini lepas, sudah pisah antara as bosing yang ada di bagian gigi ini, gigi pompoli, dan gear pompolinya. Nah, ini udah pisah. Ini seharusnya kencang, kencang ini, tapi ini lepas ya. Yang jelas permasalahannya yaitu di bagian sini, oli tidak naik, permasalahannya dari sini ya, yang mengakibatkan kerusakan kemana-mana. Ini pusatnya dari sini ya. Jadi kita sudah tahu pusat permasalahannya yaitu di bagian gear pompa oli yang bokrok ya, yang sudah hancur, lepas. Masalah sepele tapi berakibat fatal. Nah, ini contohnya sepele tapi berakibat fatal. Ini harganya nggak seberapa, paling mahal 50.000 ya ini, tapi ini menghabiskan kerusakan yang cukup lumayan parah ya. Makanya jika ada kendaraan, teman-teman mempunyai kendaraan ada yang tidak enak ya, tidak biasanya, beda dikendarainya, langsung saja konsultasi ke bengkel terdekat supaya langsung diperiksa ya, supaya penyakit kecil tidak berakibat fatal nantinya. Contohnya seperti ini, sepele tapi berakibat fatal, merusak ke bagian komponen-komponen penting lainnya ya. Dan juga di bagian roll keteng ini sudah rusak ya. Jadi kita ganti di bagian sini. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya yaitu video part 3 ya. Kita lanjut ke video part 3. Jika teman-teman ingin melihat video sebelumnya, silakan lihat linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Video part 1-nya. Nah, sekarang video part 2 dan selanjutnya nanti si video part 3 ya. Proses pemasangan ya. Pemasangan di semua komponen ya. Baiklah, mungkin sekian dan terima kasih, videonya sampai di sini ya. Karena permasalahan, pusat permasalahannya sudah terpecahkan, sudah ketemu ya. Baiklah, jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya jawab semaksimal mungkin. Assalamualaikum.